Kasus pemerasan tenaga kerja asing atau TKA di Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil mantan Dirjen Bina Penta Kemnaker, Haryanto, pada Rabu, 18 Juni 2025. Haryanto merupakan seorang tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kemnaker. Haryanto diperiksa di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitas sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker tahun 2019 hingga 2024 dan Dirjen Bina Penta dan PKK tahun 2024 hingga 2025. Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional, Haryanto, sempat mangkir dari panggilan penyidik KPK pada Senin, 2 Juni 2025. Kini, dipanggil kembali. Haryanto pernah hadir diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 23 Mei 2025. Pada Kamis, 5 Juni 2025, KPK mengumumkan identitas 8 tersangka dalam kasus ini. Pertama, mantan Dirjen Bina Penta dan PKK Kemnaker Suhartono. Kedua, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker, Haryanto. Ketiga, mantan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Wisnu Pramono. Lalu, mantan Direktur Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni. Kemudian, mantan Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Gatot Widiartono, dan mantan staf di Ditjen PPTKA Kemnaker Putri Citra Wahyu. Dua mantan staf pada Ditjen PPTKA Kemnaker, Jamal Syodikin, dan Alfa Esyad. Mereka semua diduga berhasil mengeruk uang senilai 53,7 miliar rupiah dengan cara memeras calon TKA yang akan bekerja di Indonesia sejak 2019. Uang tersebut juga diberikan kepada hampir seluruh pegawai Direktorat PPTKA, kurang lebih 85 orang, sekitar 8,94 miliar rupiah. Perkara pemerasan ini berlangsung sejak 2012. Saat itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan. KPK membuka potensi turut memeriksa peran dua menaker dari politikus PKB. Menaker asal PKB menjabat sejak 2014 hingga 2024, ada dua menteri. Mereka adalah Menteri Ketenagakerjaan tahun 2014 hingga 2019, Hanif Dakiri, dan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2019 hingga 2024, Ida Fauziah. Terkait dengan menteri, apakah ada KPK potensi untuk sampai ke menteri atau melakukan klarifikasi kepada menteri? Tentunya sama, dugaan ini tentu ada. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah gratifikasinya diterima secara berjenjang. Apakah ada petunjuk ke arah yang paling atas di kementerian tersebut? Sedang kami perdalam dalam proses penyidikan. Nanti akan tetap akan kita klarifikasi apakah hal tersebut sampai ke level paling atas di Kementerian Ketenagakerjaan. Itu akan pasti kami laksanakan berjenjang ya, dari Pak Menteri Hadi sampai IF ya, tentunya pasti akan kita klarifikasi terhadap beliau-beliau terkait dengan praktek yang ada di bawahannya, karena secara manajerial tentunya beliau-beliau adalah pengawasnya. Apakah praktek ini sepengetahuan atau seizin atau apa, perlu kita klarifikasi. Hal tersebut sangat penting untuk kita laksanakan, sehingga memang nanti kalau apa yang akan kita laksanakan ke depan, upaya pencegahan juga inland dari atasnya juga sampai ke bawah, satu perintah bahwa memang itu menteri bersih juga insya Allah ke bawahnya akan bersih. Nah, apakah ini nanti indikatornya bagaimana akan kita cross check lagi, akan kita klarifikasi dengan alat-alat bukti yang kita temukan dalam proses penyidikan. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau RPTKA merupakan syarat harus dipenuhi TKA untuk memenuhi persyaratan izin kerja dan tinggal. Apabila RPTKA tidak diterbitkan, maka penerbitan izin kerja dan tinggal TKA akan terhambat. Proses pengajuan RPTKA akan diterbitkan dua dokumen, yaitu hasil penilaian kelayakan dan pengesahan RPTKA. Pengajuan kedua dokumen dilakukan secara online oleh pemohon yakni perusahaan atau agen terdaftar di Kemnaker dan diberikan kewenangan mengurus RPTKA. Atas permohonan tersebut dilakukan verifikasi secara berjenjang pada Ditjen Bina Penta dan PKK. Dalam proses penerbitan pengesahan RPTKA, pihak-pihak di Kemnaker melalui pegawai di Direktorat PPTKA diduga melakukan pemerasan kepada pemohon agar dokumen RPTKA disetujui dan diterbitkan.
gratifikasinya apa sih? Nah, pasal gratifikasi kami terapkan di sini ini adalah sebagai pasal lapisannya apabila nanti memang secara alat bukti untuk pemerasannya misalnya kami tidak mendapatkan alat bukti yang kuat. Nah, sehingga kemarin dari diskusi dengan teman-teman penuntutan kita berlapiskan dengan pasal gratifikasi, sehingga tentunya apabila nanti pun bisa sampai ke level yang paling tinggi di kementerian tersebut akan bisa mencakup unsur-unsur pasal yang dikenakan. Kemudian saya sampaikan juga bahwa terkait dengan pasal yang mungkin nanti akan kami terapkan juga akan dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang, karena memang praktek ini sudah terjadi dari tahun 2012, sehingga kami pun akan lebih mudah apabila nanti melakukan aset recovery melalui tindak pidana pencucian uang terhadap para oknum-oknum yang memang melaksanakan praktek pemerasan di Kemenakertran ini. Sebelumnya, KPK menggeledah 2 kantor perusahaan agen tenaga kerja asing dan rumah PNS Kementerian Ketenagakerjaan pada akhir Mei 2025. Hasilnya, penyidik menemukan dokumen keuangan terkait rekapitulasi pemberian uang mengurus RPTKA dan data elektronik catatan aliran uang pengurusan RPTKA di Kemenaker.